Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosida dengan NPM C10190045. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2, yaitu kelas A dengan dosen Ibu Nurul Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Oracle ERP Cloud. Yang pertama yaitu kita akan menerangkan atau saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ERP ini. Jadi Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Dan adapun pengertian dari Oracle ERP Cloud yaitu kumpulan server yang digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi, dan ERP Cloud juga merupakan sistem ERP yang di-hosting pada sebuah platform atau server yang dapat diakses melalui web browser. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik dari Oracle ERP Cloud bagi dunia bisnis. Yang pertama yaitu cloud sebagai layanan mandiri. Jadi pengguna cloud dapat mengelola dan memesan layanan tanpa perlu berinteraksi langsung dengan individu penyedia layanan tersebut. Yang kedua yaitu akses cloud dengan jaringan broadband, yang dimana layanan komputasi awan ini harus bisa diakses dari lokasi manapun dan waktu kapanpun dengan menggunakan alat apapun asalkan terhubung dengan jaringan layanan. Yang ketiga yaitu sumber daya cloud. Di sini sangat elastis, yang dimana dapat digunakan secara bersama-sama oleh berbagai pelanggan. Dan yang keempat yaitu kapasitasnya sangat fleksibel dan terukur, yang dimana dikatakan fleksibel di sini yaitu harus bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan pengguna demi menunjang operasional bisnis. Dan layanan di sini sangat terukur, yang dimana disediakan secara terukur yang berfungsi untuk proses pembayaran. Pasalnya cloud ini dibayar sesuai penggunaan. Yang selanjutnya yaitu ada 3 konsep lapisan komputasi pada cloud computing. Yang pertama yaitu komponen server, yang kedua yaitu ada media penyimpanan, dan yang ketiga ada bandwidth yang disediakan oleh provider. Selanjutnya yaitu mengenai cara kerja dari cloud ERP ini. Yang pengguna Oracle ERP Cloud dapat menggunakan perangkat pribadi, seperti laptop, handphone, atau perangkat mobil lain melalui web browser untuk mengakses cloud. Cloud juga menyediakan server berbasis aplikasi dan semua layanan data kepada pengguna dengan output ditampilkan pada perangkat pengguna. Eee Adapun cara kerjanya, contoh di sini misalkan, pengguna menggunakan cloud storage seperti Google Drive. Untuk masuk ke Google Drive maka, si pengguna tersebut wajib wajib memiliki akun. Nah, pengguna tersebut dapat login melalui perangkat yang digunakan, misalkan web browser. Nah, bisa melakukan penyimpanan atau mengunduh data yang tersimpan di server. Misalkan data kita kan sudah tersimpan otomatis di Google. Nah, kita bisa eee, menyangkutkannya ke menyangkutkan data tersebut ke server. Nah, dalam hal ini aplikasi, platform, dan infrastruktur yang disediakan oleh Google tersebut kan, pengguna cukup memiliki akun maka dapat menggunakan cloud secara gratis. Nah, sangat mudah kan tentunya. Dan yang selanjutnya di sini ada manfaat dari Oracle ERP Cloud. Yang pertama, menurut William pada tahun 2020,
Cloud computing membawa sejumlah manfaat bagi organisasi, bisnis, atau perusahaan yang dimana antara lain yang pertama, bayar sesuai kebutuhan. Jadi di sini pengguna dapat menyesuaikan kebutuhan dalam cloud sehingga biaya yang dikeluarkan untuk operasional cloud dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Yang kedua, cloud tanpa investasi awal. Jadi di sini pengguna tidak perlu mengeluarkan investasi biaya yang besar untuk membangun komputasi awan tersebut. Pengguna dapat menggunakan penyedia layanan cloud sehingga tidak ada biaya pembelian perangkat komputer, perangkat jaringan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya manajemen IT cloud sangat efisien, yang dimana menggunakan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan, maka dapat mengurangi biaya manajemen IT, karena pengelolaan manajemen IT dilakukan oleh penyedia layanan. Yang keempat yaitu skalabilitas cepat sesuai permintaan. Dan yang kelima yaitu aksesnya mudah dan fleksibel. Karena di sini pengguna tidak perlu berada pada komputer yang sama jika ingin mengakses aplikasi untuk keperluan operasional si perusahaan tersebut. Dan yang keenam yaitu penggunaan sumber daya cloud, di sini lebih baik, di mana dapat meminimalisir permasalahan operasional sehingga memungkinkan dapat meningkatkan sumber daya cloud yang lebih baik. Yang terakhir yaitu berbagi sumber daya. Para pengguna dapat melakukan berbagi sumber daya ke sesama pengguna lain, misalnya menggunakan server virtual bersama-sama. Selanjutnya ada tipe layanan dari Oracle ERP Cloud. Yang pertama yaitu Public Cloud, yang dimana jenis Public Cloud ini ditujukan penggunaannya murni untuk umum oleh penyedia layanan. Yang kedua yaitu Private Cloud, yang dimana dikelola dan dioperasikan hanya untuk kelompok atau organisasi tertentu yang biasanya berskala besar dan memiliki kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Yang ketiga yaitu community cloud, yang digunakan secara bersama-sama oleh berbagai organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Dan yang terakhir yaitu ada hybrid cloud, yang dimana tersedia merupakan gabungan jenis cloud lain meski secara entitas tetap berdiri sendiri. Tapi ada teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud tersebut terhubung. Selanjutnya ada model layanan dari Oracle ERP Cloud bagi bisnis. Yang pertama yaitu Platform as a Service atau PaaS. Merupakan layanan berbasis cloud dengan cara menyewa perangkat keras atau hardware, sistem informasi, store, dan kapasitas jaringan via internet. Yang kedua yaitu ada infrastruktur as a service atau kita singkat menjadi ELAS, yaitu merupakan sebuah layanan infrastruktur komputasi awan yang berupa satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan didukung alamat IP. Dan tiga, data store as service. Eh, adalah layanan cloud dengan model penyediaan fasilitas sistem penyimpanan data secara remote dan dapat mengaksesnya kapan saja. Yang keempat yaitu ada software as a service, merupakan layanan yang mengacu pada perangkat lunak, berbasis cloud via online melalui internet dan bisa dibeli secara berlangganan. Di sini ada peranan Oracle ERP Cloud dalam dunia bisnis. Eh, Jadi para pelaku bisnis UMKM di Indonesia ini menyadari pentingnya kebutuhan teknologi bagi usaha mereka. Namun biasanya pelaku usaha masih ragu untuk maka dari itu solusi yang ditawarkan oleh cloud computing ini pasalnya teknologi ini memungkinkan pelaku usaha untuk menyewa jasa layanan tersebut tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk infrastruktur, pengelolaan platform maupun aplikasi layanan IT lainnya. Dan resiko investasi teknologi dapat dialihkan ke pihak ketiga yakni penyedia dari Oracle ERP Cloud ini ya. Untuk skala bisnis tarif layanan ini terjangkau karena mempertimbangkan mekanisme dan skala ekonomi.
Sekian, materi tentang Orasil ERP Cloud ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.